Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lidiawati. Di sini saya akan menjelaskan terkait metode backpropagation pada neural network. Backpropagation itu adalah metode sistematik pada jaringan saraf tiruan yang menggunakan algoritma supervised learning atau bisa dibilang sebagai pembelajaran yang terawasi, yang digunakan oleh perseptron dengan banyaknya lapisan layer untuk mengubah bobot-bobot yang ada pada hidden layer. Nah, backpropagation ini juga berarti pelatihan jenis terkontrol, di mana merupakan pola penyesuaian bobot untuk mencapai nilai kesalahan yang minimum antara keluaran hasil yang diprediksi dengan keluaran yang aslinya. Nah, ini merupakan contoh dari struktur jaringan backpropagation, di mana terdapat dua input dan ada dua hidden layer yang terdiri dari tiga neuron, masing-masing 3 neuron, dan ada 3 output. Nah, jelaskan mengenai syarat fungsi aktivasi untuk backpropagation itu ada 3, yaitu yang pertama bersifat kontinu atau secara terus-menerus, kemudian terdiferensial dengan mudah, dan merupakan fungsi yang tidak turun. Contoh fungsi aktivasi yang biasa digunakan itu ada fungsi sigmoid biner dengan range-nya 0,1 dan fungsi sigmoid bipolar dengan range-nya -1 dan 1. Yang ketiga ada fungsi sigmoid pada hidden layer, di mana pada layer output-nya itu digunakan fungsi identitas. Tahapan algoritma backpropagation ini dibagi menjadi 2, yaitu ada perhitungan maju dan perhitungan mundur. Perhitungan maju ini digunakan untuk menghitung error antara keluaran aktual dan targetnya. Sedangkan perhitungan mundur digunakan untuk mempropagasikan balik error tersebut untuk memperbaiki bobot-bobot pada sebuah neuron yang ada. Algoritma pelatihannya itu ada jaringan berupa hidden layer dan fungsi aktivasi. Contohnya itu ada sigmoid layer. Nah, langkah-langkah algoritma pelatihannya ini ada 3 fase. Yang pertama itu perhitungan maju, fase yang kedua perhitungan mundur, dan fase yang ketiga yaitu perubahan bobot. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma backpropagation untuk menghitung error-nya, atau menjelaskan tentang rumus dari menghitung error, di mana di sini terdapat arsitektur jaringan, ada 3 input, ada X1, X2, dan X3. Dan terdapat satu hidden layer yang terdiri dari 2 neuron, yaitu ada H1 dan H2. Dan terdapat 2 output, yaitu Y1 dan Y2. Nah, untuk setiap inputan itu akan terdapat bobot untuk menuju ke hidden layer-nya. Jadi antara inputan X1 ke H1 itu ada bobot namanya W1. Kemudian untuk S1 ke H2 itu W2, X2 ke H1 itu W3, X2 ke H2 itu W4, X3 ke H1 itu W5, dan X3 ke H2 itu W6. Nah, untuk dari hidden layer ini menuju ke output juga terdapat bobotnya, yaitu ada H1 ke Y1 ada WH11, H1 ke Y2 itu H12, kemudian H2 ke Y1 itu W21, dan H2 ke Y2 itu WH22. Nah, untuk mencari errornya, error itu rumus umumnya yaitu ekspektasi dikurang realita, atau hasil yang
atau target yang ingin dicapai itu dikurangi dengan target yang didapatkan. Jadi rumusnya itu E sama dengan Y dikurang O. O itu melambangkan outputnya. Jadi untuk Y1 itu rumusnya, untuk error pada Y1 itu rumusnya E1 sama dengan Y1 dikurangi O1 output 1. Dan Y2 itu untuk errornya yaitu E2 sama dengan Y2 dikurang O2. Nah, ini kan error error yang terdapat di outputnya, di akhirnya. Nah, pada hidden layer juga terdapat errornya, yaitu disebut dengan error hidden atau EH. Nah, cara menghitungnya itu bagaimana cara menghitungnya? Yaitu bobot pada hidden layer ini dikalikan dengan error pada outputnya. Nah, jadi rumusnya itu kan yang pertama ini kan ada ini H1 ini kan ada WH11 ini. WH11 ini porsinya WH11 ini kan arahnya ke Y1 ini. Sedangkan yang WH12 ini arahnya ke Y2. Nah, walaupun dia berasal dari hidden yang sama, namun tujuannya itu ke output yang berbeda. Satunya ke output Y1, satunya ke output Y2. Sehingga di rumusnya itu digunakan sesuai dengan tujuan dari outputnya. Misalnya H1 ini kan tanda panahnya ada ke Y1. Dan yang H2 ini kan outputnya H2 ini tanda panahnya ke Y1. Nah, karena sama-sama ke Y1, maka dua tanda panah ini yang berisi bobot-bobot ini dijumlahkan. Sehingga didapatkan error dari hidden layer-nya. Jadi untuk error hidden layer yang pertama itu WH11 dibagi dengan WH11 ditambah WH12 karena berasal dari hidden yang pertama ya. Kemudian dikalikan dengan error yang pertama. Ditambah WH21 yang berasal dari hidden layer yang kedua itu dibagi dengan WH21 ditambah WH22 dikalikan dengan error yang kedua. Begitu pula dengan error pada hidden layer yang kedua di mana WH12 ini hidden layer 1 yang menuju ke Y2 itu bobotnya dibagi dengan jumlah bobot pada hidden layer yang pertama yaitu ada WH11 ditambah WH12. Kemudian dikalikan dengan error yang pertama. Terus ditambah dengan bobot pada hidden layer kedua yang menuju ke Y2 yaitu WH22 dibagi dengan jumlah bobot pada hidden layer yang kedua yaitu ada WH21 ditambah WH22 dan hasilnya dikalikan dengan error yang kedua. Nah, jika dilihat bahwa ada tidaknya sebagai pembagi kan ini ada penjumlahan antara bobot dari kedua bobot pada hidden yang sama itu bisa dihapus sehingga secara matematika dapat disederhanakan menjadi rumusnya WH11 dikali E1 ditambah WH21 dikali E2. Dan untuk yang error yang pada hidden yang kedua juga sama yaitu bobot pada hidden layer 1, 2 itu dikali dengan error yang pertama ditambah bobot hidden layer yang 22 itu dikali dengan error yang kedua. Nah, jika kita ubah ke matriks itu akan menjadi rumusnya seperti ini. Matriks dari EH1, EH2 sama dengan WH11 itu akan dikalikan dengan E1 ditambah WH21 dikalikan dengan E2 ditambah WH sedangkan EH2 itu dapat dari
WH12 dikalikan E1 ditambah WH22 dikalikan E2. Nah, rumus ini merupakan rumus yang mirip dengan cara menghitung bobot pada setiap hidden layer. Bedanya, kalau untuk yang menghitung bobot itu, yaitu bedanya di sini. Saya kopikan dulu. Nah, ini tuh untuk menghitung bobotnya ya, pada kita tulis juga H1 dan H2 ini untuk menghitung bobotnya, di mana WH11 ini akan dikalikan dengan E1 yang ditambahkan dengan W12. Nah, di sini 21 tambah 22. Nah, error hidden layer ini merupakan transfer bobot penjumlahan bobot yang ditransfer matriksnya kemudian dikalikan dengan errornya, sehingga didapatkan rumus umumnya, yaitu error hidden sama dengan WT atau bobot transfer dikalikan dengan E itu error. Nah, selanjutnya yaitu perhitungan backpropagation, di mana di sini kita set learning rate-nya itu 0,1. Dan di sini kita menggunakan fungsi aktivasi binary step, di mana jika lebih dari 0 itu kita set jadi 1, jika kurang dari sama dengan 0 kita set menjadi 0. Nah, di sini kita akan contohkan inputannya menggunakan logika AND. Di mana untuk epoch pertama itu inputannya 1, inputan satunya 1, inputan keduanya 1, terus hasil yang ingin dicapai 1 atau target yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua itu inputan pertamanya 1, inputan keduanya 0, kemudian target yang ingin dicapai 0. Kemudian inputan yang pertama 0, inputan yang kedua 1, targetnya 0. Yang terakhir inputannya 0, inputan pertamanya 0, inputan keduanya 0, targetnya itu 0. Nah, di sini saya men-set biasnya yaitu 0, dan untuk bobot yang pertama itu di set 3, bobot yang kedua di set 2, dan ini merupakan hasil penjumlahan dari inputan yang pertama dikalikan bobot yang pertama ditambah inputan yang kedua dikalikan bobot yang kedua kemudian ditambah dengan nilai biasnya yaitu 0. Ya, didapatkan hasilnya 5. Nah, untuk outputnya ini itu menggunakan fungsi aktivasi, di mana jika H5 itu ininya hasil penjumlahan bobotnya tadi ditambahkan dengan bias yang tadi itu lebih dari 0, maka di setnya akan bernilai 1. Jika kurang dari 0, maka setnya akan 0. Nah, di sini karena hasil penjumlahan bobotnya tadi itu hasilnya 5, maka outputnya itu 1. Kemudian untuk error ini, yaitu error adalah ekspektasi dikurang realita. Atau ekspektasinya itu kan 1 ya. Target yang dicapainya 1. Kemudian dikurangin dengan hasilnya. Hasil outputnya itu 1. Nah, karena 1 dikurang 1 itu 0, maka errornya 0. Nah, MSE ini adalah mean squared error, yaitu merupakan hasil rata-rata dari hasil kuadrat errornya tadi. Gitu. Nah, di sini kan kita mendapatkan error yang pertama itu kan 0. Gitu. Dan di sini kita akan coba untuk mengupgrade biasnya, yaitu dengan cara bias yang lama ditambahkan dengan learning rate-nya. Kita kunci dulu. Learning rate-nya. Kemudian dikalikan dengan errornya.
Nah, ini adalah bias yang sudah rumus dari bias yang sudah di-upgrade. Kemudian untuk bobot yang akan di-upgrade itu yaitu bobot lama ditambahkan dengan learning rate kemudian dikalikan dengan inputan yang pertama dikalikan dengan error yang didapat pertama tadi. Nah, untuk yang bobot yang kedua itu sama, bobot yang lama ditambah dengan learning rate. Ini kita kunci dulu learning rate-nya. Kemudian dikalikan dengan dengan inputan yang kedua dikalikan dengan error yang tadi. Nah, untuk hasil penjumlahannya kita tarik aja ke bawah. Dan untuk untuk outputnya juga kita tarik ke bawah. Satu, errornya -1. Kenapa errornya -1? Karena target yang dicapai itu 0, tapi outputnya itu 1. Terus untuk yang lainnya tinggal kita tarik aja ke bawah. Nah, karena hasil yang ingin dicapai itu outputnya yang benar itu ada 2, yaitu yang pertama ini sama dengan targetnya dan yang kedua 0 dan 0. Sedangkan 2 lainnya itu nggak sesuai dengan target yang ingin dicapainya. Maka mean squared error-nya itu mendapatkan nilai sebesar 0,5. Jadi 0,5 ke error rata-rata errornya itu 0,5. Terus kita buat average yang kedua yaitu ditambah 1. Nah, inputannya kita kopikan. Dikopiin ke bawah. Nah, terus ini tinggal kita tarik aja ke bawah. Nah, ini kita kopiin rumusnya ke bawah sini. Nah, bisa dilihat bahwa hasil error yang iterasi yang kedua ini sama dengan yang pertama. Yang outputnya itu yang benar ada 2. Cuman yang pertama ini 1, 1 dan 0, 0. Sekarang kita lanjut lagi untuk epoch yang ketiga dan seterusnya. Kita coba terus sampai MSE-nya ini berubah. Nah, di sini biasnya terus upgrade ya. Kemudian bobotnya juga terus upgrade. Terus berubah. Nah, untuk iterasi ke-7 masih sama. Nah, untuk iterasi ke-8 persentase errornya itu mulai mengecil gitu, jadi 0,25. Nah, tinggal dilakukan iterasi atau pengulangan sampai errornya itu benar-benar 0. Nah, pada iterasi ke-13 itu ditemukan bahwa errornya atau apa tadi ya, MSE ya, mean squared errornya itu bernilai 0 gitu. Jadi hasil dari di sini kan errornya 0 semua. Di mana outputnya ini itu sesuai dengan targetnya. Sehingga ini errornya itu 0. Errornya 0 dan rata-rata errornya juga bernilai 0. Jadi dalam backpropagation itu pertama dilakukan seperti yang awal tadi untuk mencari errornya yang pertama. Kemudian terus di-upgrade untuk bias dan juga bobot
bobotnya. Sehingga didapatkan errornya tuh bernilai 0. Seperti itu.